Oke, sebelum memulai pembelajaran, mohon KM untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita doa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Sikat, berdiri, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak ingin mengecek nih kerapihan kalian, kebersihan kelasnya. Coba diperiksa bajunya, yang belum dikancing, yang kerudungnya masih lecek, silakan dipersiapkan dulu. Dan juga setelah dipastikan rapih kondisi pakaiannya, dipersiapkan juga alat tulisnya, buku-bukunya, menyampaikan berkaitan dengan kompetensi dasar. Ada beberapa kompetensi dasar yang hari ini akan kita sampaikan, kemudian dijabarkan menjadi 5 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, dalam tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk dan cara penyelesaian konflik sosial dan kekerasan sosial dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu mengategorikan bentuk konflik sosial dan kekerasan sosial yang terjadi di masyarakat dengan tepat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin sedikit memberikan motivasi berkaitan dengan adab dan juga ilmu. Karena berkaitan dengan adab dan ilmu ini jadi suatu hal yang penting ya. Kenapa? Karena kita kadang ditemukan dengan orang-orang yang banyak atau sangat berilmu, tetapi berkaitan dengan adab itu cukup kurang, gitu ya. Makanya Bapak ingin menyampaikan pada pembelajaran kali ini, dahulukan adab dibanding dengan ilmu, gitu ya. Karena ketika sudah ada adab, orang yang beradab pasti insya Allah juga akan berilmu. Dan ruang lingkup pembelajaran kita hari ini, kita mau ngapain aja sih? Yang pertama, kita mengidentifikasi kelompok sosial atau konflik sosial. Yang kedua, berdiskusi dengan metode jigsaw atau kelompok ahli. Dan yang ketiga, presentasi dari hasil diskusi yang kamu lakukan. Ketiga ini adalah ruang lingkup atau garis besar yang akan kita laksanakan atau kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Ada lagi yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Ya, silakan Sonia. Stratifikasi sosial terjadi karena adanya pelapisan sosial di masyarakat. Oke, aplaus untuk Fibril dan Sonia. Nah, itu berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi konflik sosial. Bapak akan menampilkan 2 gambar berkaitan dengan konflik sosial. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu. Di sini ada 2 gambar mengenai orang ya yang sedang bertikai atau berkonflik. Ada yang bisa menjawab atau menanggapi dari gambar yang ditampilkan ini? Silahkan, silahkan Azra. Foto pertama sebelah kiri, perdebatan biasanya terjadi di lingkungan kerja. Oke, foto pertama tentang perdebatan yang terjadi di lingkungan kerja. Ya, selanjutnya ada yang bisa menanggapi? Silakan Sukron. Seperti kekerasan fisik. Oke ya. Terima kasih Zahra Sukron. Menampilkan pengertian konflik sosial. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan materi pengertian konflik sosial? Silahkan, Anwar. Pengertian konflik sosial. Konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang. Selanjutnya, Bapak ingin meminta tolong satu orang yang ingin menjadi news anchor atau pembawa berita berkaitan dengan konflik agraria yang sampai saat ini sangat sulit untuk diurai. Mulai dari tahun 2018 sampai sekarang itu semakin susah. Nah, siapa yang berani untuk menjadi news anchor untuk membacakan berita tentang konflik agraria ini? Silakan Keisha.
Konflik agraria kembali mencuat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari 2021. Konflik ini terjadi karena rencana pembukaan tambang batu andesit yang menjadi bagian dari pembangunan bendungan Bener. Kasus di Wadas memperpanjang daftar konflik agraria di Indonesia. Konserium Pembaruan Agraria mencatat ada 207 konflik agraria di Indonesia sepanjang 2021. Oke, terima kasih untuk Kesha sudah menjadi seperti news anchor. Paling tidak kita tahu bahwa ada beberapa konflik agraria atau konflik yang berlandaskan kepada lahan pertanahan yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kasus-kasusnya ya. Sekarang Bapak akan membagi kalian sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Ya, nanti ada 3 tema. Setiap tema itu atau tema 1 itu dipegang oleh kelompok 1 dan 2. Tema 2 kelompok 3 dan 4, tema 3 kelompok 5 dan 6. Nah, selanjutnya tata cara pengerjaannya. Jadi setelah kalian berkelompok, kalian akan menjawab soal-soalnya berkaitan dengan analisis kelompoknya. Mulai dari termasuk dalam konflik apa sampai nanti kalian mencari solusinya. Dan terakhir dipresentasikan. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, setelah Bapak membagikan materi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silakan nanti setelah Bapak panggil kalian bergabung ke dalam kelompok ahli ya, sesuai dengan subtemanya masing-masing. Bapak akan absen. Yang pertama itu siapa yang membahas mediasi? Angkat tangan. Oke, ada 6 orang. Siapa yang membahas arbitrasi? Kemudian siapa yang membahas konsiliasi? Kemudian siapa yang membahas adjudikasi? Dan yang terakhir, siapa yang membahas koersi? Nah, setelah setiap kelompok ini memiliki atau membahas tentang submaterinya masing-masing, silakan setiap materi yang sama membentuk kelompok sesuai dengan submaterinya. Mediasi bergabung dengan mediasi, arbitrasi bergabung dengan arbitrasi. Silakan sekarang. Arbitrasi yaitu di mana pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima keputusan pihak ketiga yang membantu mediasi kasus. Dalam hal ini, kedua pihak yang bersengketa meski salah satunya merugi harus menerima keputusan dari pihak ketiga tersebut. Jenis arbitrasi ini digunakan sebagai cara pengendalian konflik dalam skala yang luas sehingga hal ini diupayakan untuk mengurangi timbulnya kekerasan. Tambahan dari penjelasan dari Google tadi bahwa arbitrasi ini yang pihak ketiga yang bersifat netral tersebut memiliki keputusan yang mengikat serta memaksa. Siap ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelompok berapa yang maju pertama kali? Kelompok 2, oke. Pelan. Kelompok 2 mana? Silakan kelompok 2 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam hal ini, kedua pihak yang bersengketa meski salah satunya merugi harus menerima keputusan dari pihak ketiga tersebut. Jenis-jenis pengendalian konflik tersebut digunakan sebagai cara pengendalian konflik dalam skala yang luas sehingga hal ini diupayakan untuk mengurangi timbulnya kekerasan. Kelompok 1 ini sepertinya. Kelompok 1, oke. Siapa kelompok 1? Mana? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu konflik sosial yang terjadi di Papua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ajra Sophia Zahra dan ini rekan-rekan saya. Oke, siapanya di situ? Iya, Adel. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, konflik sosial yang terjadi di Papua harus diselesaikan dengan cara arbitrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa upaya penyelesaian konflik secara arbitrasi menggunakan orang ketiga sebagai pihak yang bersifat netral dan bertindak sebagai orang maupun lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan konflik dan memiliki keputusan yang mengikat serta memaksa. Dalam permasalahan konflik sosial ini, analis politik internasional dan revolusi konflik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Adriana Elizabeth, sebagai pihak netral di antara Tentara Nasional Indonesia dengan kelompok kriminal bersenjata. Sekian dari kelompok kami. Sebelum kita mengakhiri dari presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Konflik yang terjadi di Papua masih terjadi sebab beberapa kali adanya penembakan yang terjadi terhadap warga sipil. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi semuanya sudah presentasi dan hasilnya sangat memuaskan, kita aplaus untuk kelompok kita masing-masing. Jadi setelah kita mencari suatu resolusi konflik ya dari beberapa tema atau konflik sosial yang terjadi di dunia ini, paling tidak kalian sekarang sudah bisa menganalisis bahkan sampai merumuskan resolusi konflik yang mana sih yang sesuai dan yang cocok dengan karakteristik konflik yang ada dan sesuai dengan apa yang sudah kamu bahas di kelompok gitu ya. Sekarang Bapak coba ingin melakukan sedikit evaluasi. Evaluasi di sini, silakan yang kamu punya HP ya, silakan di scan barcode-nya pakai scanner bisa. Atau kalau nggak punya scanner, masuk ke Google Chrome kemudian ada linknya. Ini akan membuat soal evaluasi ya. Setelah itu kalian bisa kerjakan dan setelah mengerjakan soal evaluasi ini Bapak akan melihat nilainya. Nah, setelah kalian mengerjakan evaluasi, Bapak lihat di laptop Bapak nih sudah ada yang mengumpulkan dan hampir semuanya mengumpulkan dan ada 2 orang yang nilainya kurang dari KKM ya. Dan 2 orang ini nanti akan mengerjakan remedial Bapak nanti akan berikan soalnya, dan bagi yang sudah melewati KKM Bapak akan berikan soal pengayaan ya. Tapi sebelum itu kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini sebelum nanti proses pembelajarannya itu diselesaikan. Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Setelah pembelajaran hari ini, kesimpulannya konflik sosial harus diselesaikan dengan akar permasalahan dari konflik sosialnya, Pak. Ada mediasi, arbitrasi, konsiliasi, sama adjudikasi dan lain-lain. Oke, terima kasih Faiz, kita aplaus untuk Faiz. Ya. Nah sekarang nih Bapak ingin menanyakan
perasaan kalian atau bagaimana sih respon kalian terhadap pembelajaran hari ini? Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Silahkan, Zahra. Saya senang. Saya senang Pak. Ah. Karena jadi mengetahui tentang berbagai tentang upaya menyelesaikan konflik. Oke, jadi terima kasih Zahra sudah memberikan suatu tanggapannya ya. Akhir kita harus apresiasi atas pembelajaran hari ini. Aplaus untuk kita. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mohon satu orang KM atau perwakilan menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Silahkan. Sebelum akhir pelajaran, hal-halnya kita berdoa untuk kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Berdiri. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.